Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Karena beberapa bulan ini saya udah lama gak buat konten. Hari ini saya mau coba lagi buat konten. Karena bulan-bulan kemarin saya mulai sibuk nganggur, sibuk bokeh juga, gak punya duit buat bayar editornya. Sebetulnya gak tahu saya hari ini mau buat vlog apa ya, tapi kita coba aja lah buat vlog seharian atau bagaimana eh, keseharian aku kalau aku bangun pagi. Di sini by the way baru jam jam 7 lebih 10 menit. Oh ya, karena ini baru baru plus satu hari setelah hari raya Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika selama saya buat vlog ada perkataan yang menyinggung hati kalian. Beginilah suasana di hostel, sangat sepi sekali karena orang-orangnya pada mudik semua. Tinggal beberapa orang aja yang ada di apartemennya. Kebetulan saya lapar. Yuk kita lihat apa yang ada dalam kulkas, kita cari makanan. Ternyata kosong guys, gak ada apa-apa. Apa yang bisa dimakan ya? Karena kebetulan ini udah beberapa hari kita cuti juga. Soalnya pandemi lagi naik, terpaksa pemerintah mengadakan lagi PSBB kalau di Indonesia, kalau di sini dibilangnya PKP. Jadi terpaksa restoran harus libur. Beginilah resikonya jadi anak rantau. Kita harus pandai-pandai cari makan. Padahal uang gak punya juga ini. Oke, tapi bahan-bahan masih ada. Kita siasati cari barang-barang yang bisa kita makan. Sebetulnya ini ada makanan tapi udah berjamur kayak gini. Takutnya nggak bisa dimakan, malah jadinya sakit nanti kalau kita makan. Kita coba cari makanan lain. Mudah-mudahan kita dapat makanan. Ini kamarku masih berantakan, belum aku kemas. Kita ambil kunci dulu. Kita turun ke bawah. Kita cari apa yang boleh kita cari di bawah. Ada rumput, kita ambil rumput. Jadi guys, sebetulnya bertahan hidup di perantauan itu sama juga dengan bertahan hidup di gunung. Kita mesti pandai-pandai, kita mesti pintar-pintar cari peluang, cari barang apa yang bisa kita makan. Di saat kita gak punya duit kayak gini, kita harus pintar-pintar cari tumbuhan, cari hewan yang bisa kita makan. Memang kedengarannya agak aneh, agak tabu kan. Soalnya istilahnya kita ini kerja di luar negeri. Mindset orang-orang kalau orang-orang kerja di luar negeri itu uangnya pasti banyak, padahal enggak guys. Apalagi sekarang timenya pandemi ini, kita banyak cutinya, banyak liburnya, gajinya gak maksimal, kadang-kadang ada yang gak kerja sama sekali. Kayak kita ini, kita banyak cutinya daripada kerjanya. Lepas tuh basic gaji kita turun, ya mau kayak gimana lagi tapi kan udah kayak gini harusnya kita gak bisa buat apa-apa. Kita juga harus ngikutin apa yang diprogramkan, apa yang dijadikan peraturan oleh negara yang sekarang kita kerjain ini. Makanya sekarang kita udah mulai mau deket-deket untuk keluar, tapi kita harus pakai masker karena di sini kalau ketahuan kita gak pakai masker kena denda, kalau gak salah 20.000 atau sekitar 35 juta rupiah.
Oke, sekarang aku udah pakai masker guys. Kita coba nyari-nyari tumbuhan di luar. Mudah-mudahan ada yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk dibuat menjadi makanan. Nah, kedengarannya tabu, juga miris ya guys, tapi ya ginilah keadaannya. Kerja di Malaysia itu bukan hanya di Malaysia sebetulnya, kerja dimanapun sama aja, nggak ada bedanya. Nah, kebetulan aku di sini suka nanam-nanam kayak lalapan kayak gitu. Kalau di tempat di sini namanya ini ulam raja ya. Ini daun kunyit, ini ubi cilembu, kalau di sini namanya keledek. Tapi kita tahu ini masih kecil lagi, masih belum bisa kita manfaatkan karena sayang. Kita tunggu dia besar dulu, kita coba cari ke belakang, ada apa di belakang, apakah ada yang bisa kita makan. Nah, kayak ini nih guys, ini aku tanam juga, karena kalau misalkan kita gak ada makanan, kalau cuti kita bisa memanfaatkan. Nah, ini nih, lihat, aku tanam cili padi atau lombok, atau kalau bahasa Sundanya cengek ya, terus ada pandan-pandan. Nah, ini ulam raja juga. Ini udah boleh kita makan, tapi masih sedikit. Terus kayaknya ini ada penyakitnya juga. Maklum lah, kita gak urus, kita cuma tanam aja. Sebetulnya di sebelah sini ada pohon kates atau pohon gedang kalau bahasa Sunda. Kalau di sini namanya betik, tapi karena kebunnya ini sekarang sudah diambil alih sama proyek, jadi kita gak bisa manen. Nah, tapi ini ada pucuk ubi ya, atau ubi cilembu. Kita bisa manfaatkan pucuknya untuk kita jadikan makanan yang bisa kita makan. Nah, dan ini ada daun kemangi, ini aku juga yang tanam, karena kita harus pintar-pintar mencari atau memanfaatkan sebuah tanah kosong untuk ditanami oleh tanaman, agar ketika kita dalam situasi kayak gini, kita gak ada makanan, kita bisa memanfaatkan tumbuhan yang kita tanam tersebut. Kita petik satu persatu. Mudah-mudahan ini cukup. Ternyata batangnya sangat liat sekali. Saya lupa bawa pisau tadi. Dan sekedar informasi ya buat ibu-ibu yang belum tahu bahwa pucuk dari daun ubi cilembu atau pui are dalam bahasa Sunda ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita makan. Jadi jangan khawatir, ini tidak ada racunnya. Sama halnya dengan singkong juga bisa kita manfaatkan bagian pucuknya, bukan hanya umbinya saja. Oke guys, udah cukup segini.
lumayan buat kita goreng pakai tepung, cukup untuk mengajar perut sampai nanti siang. Karena rencananya nanti siang saya mau buat vlog juga jaring ikan di sungai, memanfaatkan waktu yang luang. Tapi kayaknya ini juga harus kita ambil, tapi kita bukan ambil daunnya, kita langsung aja kita ambil isinya, karena isinya juga bisa kita manfaatkan. Karena saya takut si daun-daunnya ini nanti banyak terus merusak ulam-ulam yang ini. Ya, baik kita ambil saja bagian dalamnya supaya dia tidak tumbuh kemana-mana. Cukup keras sekali, kayaknya saya tidak bisa mencabutnya dengan satu tangan. Jadi saya coba letak kameranya agar saya bisa mencabutnya dengan dua tangan. Wow, ini cukup besar guys, padahal aku tanam baru beberapa gak sampai 1 bulan. Tapi memang dasarnya ubinya yang aku tanam udah agak besar, jadi tumbuhnya pun lumayan besar. Jadi mudah-mudahan cukup untuk makan satu hari ini. Kebetulan aku bawa plastik, kita masukin aja dalam plastik semua sekali. Dan ini juga oke, sekarang saya sudah cuci tangan. Saatnya kita naik lagi ke atas. Kita coba masak. Kita nggak tahu ini bisa dimasak apa, tapi kita coba aja. Nah guys, ini udah aku potong-potong daun sama ubinya, tapi aku nggak potong semua, ini bisa ada besar karena takutnya nggak habis. Terus nanti aku tambahkan bawang 2 siung. Terus nanti aku tambahkan lagi ini tepung terigu. Kita masukkan sekarang aja tepung terigunya. Guys, ini jadi 2 gorengan ya. Nah, yang satu ini tadi udah siap, hasilnya kayak gini. Ini kita tinggal nungguin aja, nanti itu kita bisa makan. Untuk sausnya
Kebetulan tadi aku korek-korek, nah dan nemu ini bisa kita jadikan saus untuk makannya nanti, lumayan biar ada pedas-pedasnya. Terus sambil nunggu gorengannya siap, kita lihat-lihat dulu dari jendela view tempat tinggal aku ya. Ini di belakang ini yang tadi aku bilang tanah yang diambil sama ini kontraktor, mau dijadikan apartemen kayaknya. Kayak di sini langitnya sekarang lagi mendung. Kayaknya agak jadi aku mau buat konten nyari ikan di sungai karena kayaknya akan hujan besar sekali karena mendungnya sangat mendung. Nah, tadi kita ambil pucuk ubi itu di situ. Ini nih. Kalian pasti gak sangka bahwa ini adalah tempat sampah. Ini tong sampah. Jadi yang kita makan tadi itu pucuk ubi dari tempat sampah. Tapi gak apa-apa. Setidaknya tidak haram. Daripada kita nyari makanan haram atau mencuri makanan dari tempat orang lain, lebih baik kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ini baru dimulai benar guys, pembangunannya ini baru berjalan sekitar 1 bulan macam itu, belum terlalu lama, jadi belum terlihat apa yang mau dibangun, tapi cukup mengganggu ke kerjaan kita di restoran karena yang pertama gak ada angin yang masuk ke restoran gara-gara ketutup dinding yang biru ini nih. Jadi angin dari tempat luar sana tuh gak masuk ke belakang restoran. Jadi kita kalau kerja itu panas, sangat panas sekali. Lihat, sangat mendung, kayak maghrib, kayak mau malam kayak gitu, kayak sore. Padahal ini baru sekitar jam 7:30. Tadi sana udah kelihatan udah hujan ya. Oke, ini udah mulai mengeras. Bentar lagi kita balikan, terus kita kecilkan apinya, tapi ini masih lembek. Oke guys, untuk supaya rasanya lebih enak, kita buat dulu sambalnya dari bekas mie goreng ini ya. Kita manfaatkan apa yang ada untuk bertahan hidup selama beberapa hari di keadaan cuti seperti ini. Cuma kita simpel aja ya, kita masukkan minyaknya, terus kemudian masukkan juga saus dengan kecapnya ini. Kita masukkan aja semuanya supaya lebih banyak, biar gak cepet habis. Kita campurin. Cukup keras. Oke, dan ini hasilnya. Tinggal kita aduk-aduk aja. Nanti tinggal kita cocol aja pakai bakwan ya guys. Oke, gara-gara tadi aku tinggal buang sampah, terus cuci tangan sebentar, aku lupa kecilin api, akhirnya bakwannya gosong.
tapi gak apa-apa, mudah-mudahan ini masih bisa kita makan ya. Oke, kita matikan kompornya, tunggu sebentar, tunggu dingin, kemudian bisa kita makan. Oke, ikutin aja terus vlognya. Oke guys, jadi ini dia hasilnya kayak gini, dan ini kayaknya enak banget guys, ini renyah. Kita coba makan. Oh, renyah sekali. Lalu kita masukkan ke saus yang udah tadi aku buat. Kita aduk-aduk dulu biar semuanya campur. Ini semuanya udah campur, kita coba rasa-rasanya. Memang enak banget guys, nggak sia-sia kita ngambil dari bawah, ternyata rasanya enak. Di bagian ubinya ini betul-betul krenyes-krenyes. Jadi kesimpulannya guys, dimanapun kita hidup, kita harus pandai, kita harus pintar cari peluang. Di saat kita lapar, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah menjadi jalan pintas, atau istilah kasarnya kita memakan sesuatu yang haram. Istilahnya nggak enak tapi halal, tapi bisa mengganjal perut. Itulah jalan yang terbaik daripada kita harus mencari bahan makanan yang enak, makanan yang lezat tapi haram. Oke, thank you buat kalian semua yang udah ngikutin vlog aku. Aku mau lanjut makan dulu karena udah lapar, terus mau ngemas kamar karena berantakan. Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.